Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai terapi antidotum. Kelompok kami terdiri atas 5 anggota, yaitu saya sendiri Azim Fikri, lalu Suatu Nasana, Nur Aini, Puput Dwi, dan Putri Dewi. Definisi terapi antidotum. Jadi terapi antidotum merupakan tata cara yang ditujukan untuk membatasi intensitas atau kekuatan dari efek toksik, atau juga dapat menyembuhkan efek toksik sehingga bermanfaat dalam mencegah timbulnya bahaya yang lebih lanjut. Jadi, sasaran terapi antidot adalah pengurangan intensitas efek toksik. Contohnya dapat berupa dengan ikatan dengan toksin, yaitu ketika keracunan logam berat, maka antidotnya adalah EDTA sehingga akan membentuk kelat. Ataupun zat lainnya yaitu berupa antidotum antagonis dari si toksin. Ya, yang selanjutnya ada mekanisme antidotum, di mana antidotum dapat bekerja dengan 4 mekanisme utama, yaitu yang pertama, mengurangi kadar racun aktif. Penurunan tingkat racun dapat dicapai dengan mengikat racun tersebut. Peningkatan ini bisa bersifat spesifik atau tidak spesifik. Peningkatan spesifik terjadi dalam berbagai bentuk. Pada peningkatan spesifik, antidot bisa membentuk senyawa inert yang kemudian dapat dibuang dari tubuh. Di sisi lain, pengikatan non-spesifik umumnya menggunakan karbon aktif, di mana zat ini dapat membantu pengumpulan zat-zat beracun dan mengurangi efek racun saat akan dicerna oleh usus. Kemudian, mekanisme yang kedua, mengikat racun. Cara kerjanya ini dapat berlangsung di level enzim atau level reseptor. Pada level enzim, antidot dapat menghalangi atau mengaktifkan kembali kerja enzim tertentu. Kemudian mekanisme yang ketiga yaitu mengurangi metabolit racun, di mana metabolit adalah hasil metabolisme. Seiring jalannya waktu, racun bisa saja sudah dimetabolisme atau diolah oleh tubuh. Pada saat ini, antidot tetap dapat diberikan. Antidot digunakan untuk membersihkan hasil metabolisme dari racun tersebut atau mengubah hasil itu menjadi bentuk yang lebih aman bagi tubuh. Kemudian mekanisme yang terakhir, yakni menangkal efek berbahaya dari racun. Antidot dapat dilakukan dengan mengurangi efek racun atau dengan melawan langsung cara kerja racun tersebut. Contoh melawan cara kerja racun yaitu dengan penggunaan beberapa vitamin seperti vitamin K. Strategi terapi antidotum. Strategi dasar terapi antidotum meliputi penghambatan absorpsi, distribusi atau translokasi, peningkatan eliminasi, dan penaikan ambang toksik zat beracun dalam tubuh. Kapan salah satu atau lebih strategi terapi keracunan diterapkan? Utamanya bergantung pada perkiraan rentang waktu dari saat masuknya racun, gejala-gejala toksik timbul sampai penderita siap menjalankan terapi. Informasi rentang waktu di atas dapat diperoleh selama proses amnesis pada penderita bila mungkin, atau orang yang membawanya. Selain informasi rentang waktu, pilihan strategi terapi juga dipertimbangkan dari hasil pemeriksaan klinik maupun laboratorik yang diperoleh. Metode terapi antidotum. Pada dasarnya, dalam praktek toksikologi klinik, terapi antidot dapat dikerjakan dengan metode yang tak khas atau yang khas. Yang dimaksud dengan metode tak khas ialah metode umum yang dapat diterapkan terhadap sebagian besar racun. Metode khas ialah metode yang hanya digunakan bila senyawa yang kemungkinan bertindak sebagai penyebab keracunan telah tersidik, serta zat antidotnya ada. Definisi neoplasia. Neoplasia adalah kondisi sel yang terdapat pada jaringan berproliferasi secara tidak normal dan invasif. Displasia yaitu kondisi sel yang tidak berkembang dengan normal dengan indikasi adanya perubahan pada nukleus atau inti sel. Hiperplasia merupakan kondisi sel normal pada jaringan mengalami pertumbuhan yang berlebihan. Definisi karsinogen dan karsinogenik. Karsinogen adalah zat yang dapat menyebabkan penyakit kanker.
zat-zat karsinogen menyebabkan kanker dengan mengubah asam deoksiribonukleat atau DNA dalam sel-sel tubuh, dan hal ini mengganggu proses-proses biologis. Karsinogenik adalah sifat mengendap dan merusak terutama pada organ paru-paru karena zat-zat yang terdapat pada rokok, sehingga di dalam paru-paru menjadi berlubang lalu menyebabkan kanker. Kemudian di sini ada senyawa yang menyebabkan karsinogenik. Di sini ada tar. Tar sendiri yaitu bagian partikel rokok sesudah kandungan nikotin dan uap air yang diasingkan. Beberapa komponen zat kimianya itu yaitu karsinogenik atau pembentukan kanker. Tar juga adalah senyawa polinuklin hidrokarbon aromatik yang bersifat karsinogen. Dengan adanya kandungan kimia yang beracun, sebagian dapat merusak sel paru dan menyebabkan berbagai macam penyakit. Tar juga lebih dari 2000 zat kimia, baik berupa gas maupun partikel, padat terkandung dalam asap rokok. Di antaranya zat-zat tersebut ada yang mempunyai zat karsinogen. Lalu di sini ada mekanisme kerja dari tar. Berdasarkan mekanisme kerjanya, aksi toksik, tar masuk ke dalam mekanisme kerja langsung dan tidak langsung. Dikarenakan sasaran aksi berbahaya zat tar pada sel sehingga menimbulkan kanker. Mekanisme tak langsung pada tar adalah pada pengendapan tar di saluran pengendapan sehingga membentuk endapan berwarna coklat. Tar juga termasuk ke dalam mekanisme kerja resiko penumpukan. Sekian yang bisa kami jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.